Nah, setelah kita lakukan perencanaan, lalu kita buat penilaiannya. Nah, kita lakukan penilaian, klik menu penilaian. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk memulai kegiatan pada siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin kegiatan ini mengganggu waktu Bapak Ibu sekalian, berhubung memang harus kita selenggarakan karena jadwal pembagian rapot sudah dekat dan nilai masih banyak belum yang di-entry. Jadi ini kemarin saya sudah dapat informasi dari Pak Ma. Kita akan bagi rapotnya tanggal berapa Bu Ica? 8. Ya, tanggal 8. Bagi rapot untuk kelas 10. Oke, jadi pada kesempatan kali ini nanti akan ada narasumber kita nanti ada Ibu Siti Aisyah, di mana Ibu Siti Aisyah ini untuk teknis pengisian rapor kelas 10 sudah melakukan uji coba dan juga sudah mendalami bagaimana fitur-fitur yang baru. Jadi untuk kelas 10 itu tidak terlalu banyak berubah ya Bapak Ibu. Untuk menu isi rapornya itu hanya ada penambahan di bagian perencanaan, kemudian deskripsi, kemudian nanti ada juga ketentuan kalau yang tidak tuntas itu menggunakan kata-katanya bagaimana, itu nanti akan disampaikan oleh Bu Ica. Terus ketentuan untuk print out rapornya nanti ada perbedaan sedikit. Nah, oke. Selanjutnya mungkin kita langsung saja masuk ke bagian rapor ya. Silakan diperhatikan di layar ini akan disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Bu Ica. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk pengisian raport khusus kelas 10, pertama kita masih sama seperti raport kelas 11 dan kelas 12. Kita masukkan dulu email dan sandi raport kita. Semesternya jangan lupa ya Bapak Ibu, semester ganjil tahun pelajaran 2021 dan 2022. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman login raport. Terus maka langkah selanjutnya kita buat perencanaan terlebih dahulu. Nah, yang membedakan antara perencanaan kelas 10 dengan kelas 11 dan 12, kita buka di perencanaan, lalu kita buka penilaian PK. Nah, setelah buka penilaian PK, tambah data. Setelah tambah data, tingkatnya kita pilih kelas 10. Rombongan belajarnya saya akan pilih yang kelas saya ya, 10 PH. Mata pelajarannya Project IPAS. Oke, nah di sini aktivitas penilaian seperti biasa kita tulis NA atau nilai akhir, jenis sumatif, maka bobotnya akan muncul secara otomatis 1. Nah, untuk pencentangan capaian pembelajaran, nah kalau kita kelas 11 dan kelas 12 kan cuma centang 1. Nah, karena kita menggunakan deskripsi untuk kelas 10, maka centangan ini sangat
bermanfaat karena apa yang akan kita centang di sini, maka inilah yang akan masuk ke dalam deskripsi rapotnya. Nah, jadi kebetulan saya baru ngajar 2 CP untuk semester ini, maka saya centang 2 CP ini. Untuk Bapak Ibu yang misalnya sudah mengajar sampai 3 CP, maka centang 3 CP. Kalau yang sudah mengajar sampai 4 CP dan seterusnya, maka centang CP sesuai dengan yang sudah diajarkan. Nah, setelah kita centang CP-nya seperti ini, maka kita klik simpan. Nah, setelah kita lakukan perencanaan, lalu kita buat penilaiannya. Nah, kita lakukan penilaian, klik menu penilaian, lalu klik penilaian PK, pilih kelas 10, rombongan belajar tadi saya buat perencanaan 10 PH, mata pelajaran proyek IPAS, rencana penilaian NA tadi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, karena saya tadi nyentang 2 CP atau 2 capaian pembelajaran, maka dia akan muncul 2 nilai. Kalau Bapak Ibu nyentangnya 3, maka dia akan ada 3 nilai. Nah, yang harus dimasukkan. Jadi nilainya ini berdasar per CP masukannya. Nah, jadi ini saya coba 80 misal di CP yang pertama, terus 85 di CP yang kedua. Nah, seterusnya bisa dilakukan pengisian menggunakan e-raport ini satu-satu, atau seperti biasa kita lakukan unduh format Excel. Nah, unduh format Excel juga bisa seperti biasa Bapak Ibu, kita unduh format Excel-nya, nanti kita lakukan pengisian di format Excel. Pak ya Excel. Mau di-share juga kan? Ya Bapak Ibu. Share-nya bisa juga kecil. Enggak. Oh. Detail lagi masuk. Nah, Kak Excel-nya. Dia harus pindah layar ya. Oke, nah untuk pengisian Excel-nya seperti biasa ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sudah diisi di format Excel-nya bisa kita lakukan unggah seperti yang kelas 11 dan kelas 12. Jadi sama saja caranya untuk unggah. Nah, lalu setelah udah diisi, baru kita lakukan penyimpanan. Klik simpan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lakukan capaian kompetensi. Nah, capaian kompetensi ini merupakan deskripsi yang akan masuk ke dalam raport peserta didik. Nih, capaian kompetensi. Klik menu capaian kompetensi. Lalu pilih kelas 10. Rombongan belajarnya tadi 10 PH, mata pelajaran proyek IPAS. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang bingung kenapa nilai akhirnya ini kosong, ini diabaikan saja karena dia akan muncul setelah kita proses di beranda. Nah, jadi ini nanti akan muncul setelah diproses di beranda. Ini merupakan rata-rata antara kedua nilai ini. Nanti dia akan jadi satu nilai saja di dalam akun wali kelas dan dengan ketentuan CP-nya seperti ini. Oke, ini capaian kompetensi. Lalu ada pesan dari Pak Mahfudin tadi bahwa untuk capaian kompetensi yang tidak sesuai di dalam e-raport, maka Bapak Ibu bisa mengedit capaian pembelajarannya di sini. Nah, jadi misal saya ini kan tidak sesuai, kalau IPAS ini capaian pembelajarannya tidak sesuai dengan capaian pembelajaran saya, maka saya akan rubah capaian pembelajarannya ini sesuai dengan yang CP saya. Nah, jadi bisa dilakukan penghapusan, lalu kita ketik. Oke, nah capaian pembelajaran IPAS, ini ya, peserta didik, menjelaskan fenomena
secara ilmiah, mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah dan menerjemah data dan bukti-bukti secara ilmiah tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup dan lingkungannya. Yang keduanya, ini kopi sampai sini Pak, sampai ke tentang. Kopi sampai tentang, masukkan ke CP2. Oke. Tentang konektivitas keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu. Oke Bapak Ibu, nah jadi ini kan tadi dua CP-nya, CP yang pertama, CP yang kedua. Nah udah kita lakukan pengeditan, maka yang udah kita edit tadi ini kita kopikan ke seluruh peserta didik. Nah jadi satu-satu ya Bapak Ibu. Ini khusus mata pelajaran yang CP-nya tidak sesuai. Untuk Bapak Ibu yang CP-nya sudah sesuai, tidak perlu dilakukan pengeditan, kecuali tadi ada pesan dari Pak Mafudin bahwa CP yang tidak ada kata-kata peserta didiknya, minta tolong ditambah di kata depan ditambah peserta didik. Nah, jadi seperti itu. Jadi semuanya lah. Ya, semua guru nambah, ada yang udah ada CP-nya, udah ada peserta didiknya. Nah, jadi tergantung dari CP Bapak Ibu ya. Jadi kalau IPAS memang pasti otomatis harus melakukan pengeditan karena memang IPAS di Erapot tidak sesuai. Salah ya? Ya. Nah, jadi dilakukan pengkopian. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini yang kesini Pak. Ini ke sini. Jadi sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi CP yang pertama kata-katanya seperti apa, CP yang kedua kata-katanya seperti apa. Jadi harus seragam satu kelas itu, jangan sampai ada yang berbeda. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti ini dilakukan saja pengeditan. Ini sengaja tidak saya edit untuk mempersingkat waktu. Nah, kalau misalnya udah selesai Bapak Ibu mengedit sampai ke jumlah semua siswa, baru Bapak Ibu lakukan penyimpanan. Klik simpan. Nah, klik simpan di sini. Kalau yang nilainya di bawah, Luca? Oh ya, kalau nilainya di bawah, oke, ini diokekan ya. Untuk peserta didik yang nilainya tidak tuntas, maka di capaian pembelajaran juga harus diedit dengan kata-kata peserta didik tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu khusus untuk peserta didik yang nilainya tidak Bapak Ibu tuntaskan. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah kita lakukan CP tadi, pembuatan CP, maka di beranda ini memang di keterampilannya tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi kita cuma pakai satu nilai. Maka setelah Bapak Ibu lakukan tadi penilaian dan telah membuat capaian pembelajaran, maka Bapak Ibu klik proses. Nah, seperti biasa kalau udah ada melakukan pengeditan, silakan edit di penilaian, nanti lakukan update di beranda seperti kelas 11 dan kelas 12. Jadi caranya sama ya Bapak Ibu. Nah, untuk lihat tampilan rapotnya, untuk tampilan rapot kelas 10 itu seperti ini. Nah, jadi buka di laporan hasil belajar, lalu cetak rapot semester. Nah, kita lihat rapot akademik dan karakter. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu tampilan rapot kelas 10. Jadi nilainya hanya 1 tadi dengan CP yang sudah dicentang. Nah,
Nah, jadi yang tadi saya bilangkan bahwa contoh kayak yang mapel agama Islam ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi pesan dari Pak Mapudin, tolong ditambahkan kata-kata peserta didik di awal kalimat capaian kompetensinya. Nah, jadi kita lihat adik nilai IPAS-nya ya Bapak Ibu. IPAS tadi. Nah, project IPAS tadi kan sudah berubah sesuai dengan yang sudah saya edit. Nah, tidak sesuai dengan CP yang awalnya. Nah, jadi apa yang kita edit di situ itu yang akan masuk ke nilai wali kelas masing-masing. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari rapotnya. Yang bisa sharing itu kelihatan enggak? Kelihatan kah Bapak Ibu? Tunggu yang ini Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Rapotnya. Yang ini. Tadi sampai di mana Bapak Ibu? Oh, tampilan rapot ya? Rapot, nah tampilan rapot. Bentar ya. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Oke, kelihatan. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari rapot kelas 10. Nah, jadi ini ada nilainya cuma satu nilai akhir, lalu ada capaian pembelajaran sesuai dengan yang sudah kita centang. Kalau Bapak Ibu mencentang 1 CP, maka yang keluar cuma ada 1 kolom. Kalau 2, kita akan keluar 2 CP-nya tadi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk tanda tangan kepala sekolah, itu hanya ada di tampilan cetak rapot semester. Nah, khusus kelas 10, Bapak Ibu wali kelas 10, nah jadi kita selain ngeprint yang cetak rapot semester, kita juga wajib ngeprint yang rapot P5BK. Nah, jadi tadi kan kita udah yang cetak rapot semester nih, yang ini, yang tadi ada nilainya sama capaian pembelajaran. Nah, untuk yang kedua, kita harus cetak rapot P5BK. Nah, ini yang isi nanti guru P5BK-nya. Tapi untuk informasi Bapak Ibu bahwa guru P5BK akan melakukan pengisian pada hari Senin besok. Nah, jadi jangan di print dulu ya Bapak Ibu, karena ini pun rapot proyek profil pelajar Pancasila dan budaya kerja tidak ada tanda tangan kepala sekolahnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau minta tanda tangan besok kepala sekolah, siapa tahu nilai udah masuk semua hari ini, bisa yang cetak rapot semester. Untuk P5BK-nya menyusul hari Senin karena Bapak Ibunya akan ngisi nilainya pada hari Senin yang rapot proyek profil pelajar Pancasila. Nah, jadi yang membedakan antara kelas 11 dengan kelas 10, kelas 11 hanya cetak rapot semester, sedangkan rapot kelas 10 ini ada rapot semester dan cetak rapot P5BK. Untuk unduh ledger, Bapak Ibu masih sama seperti biasanya. Jadi di menu unduh ledger. Lalu yang harus dilakukan Bapak Ibu wali kelas 10 adalah melakukan ketidakhadiran atau merekap kehadiran dari peserta didik. Nah, silakan dilakukan di menu ketidakhadiran. Nah, seperti biasa ya Bapak Ibu, sakitnya berapa, izinnya berapa, tanpa keterangannya berapa, nanti klik simpan. Nah, jadi sama. Jadi Bapak Ibu wali kelas hanya mengisi pada bagian ketidakhadiran. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, cukup jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Cukup jelas Bapak Ibu, ada pertanyaan mengenai pengisian raport? Ya. Ya. Bu ya. Saya nanya ya Bu, untuk yang agama Katolik ya. ada enggak? Ya. Nampilkan video karena Ibu lagi enggak pakai kerudung. Oh iya, ya, nah, maaf ya teman-teman semua, ada sedikit pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk pengisian deskripsinya ada penambahan kata-kata peserta didik. Ibu kemarin sudah masukkan untuk kelas 10. Kebetulan Ibu ngajar di dasar-dasar pemasaran kan, sudah Ibu masukkan. Cuma belum karena kan belum ngecek. Kemarin kayaknya cuma tertulis siswa, enggak ada peserta didiknya. Jadi harus diedit kan, Mas. Cuma sudah diproses aja. Sudah Ibu proses. Enggak masalah Ibu. Nah, jadi nanti ngeditnya gimana? Apakah nilainya dulu dirubah atau diklik proses dulu? Karena dulu pernah kejadian, cuma Ibu lupa karena kan kerjaan per semester nih. Jadi sering lupa mana yang dulu, apa diedit dulu, apa diproses dulu. Kalau logikanya sih kayaknya diedit dulu baru diproses. Cuma karena Ibu ragu, tolong minta sama Ica bagaimana prosesnya, apakah duluan diedit atau diproses. Itu. Kemudian yang untuk P5BK, nilai P5 BK kemarin kan sudah dibicarakan juga. Ibu udah konsultasi sama Ica kan tadi pagi, jadi kayaknya udah cukup jelas. Mudah-mudahan nanti hari Senin enggak ada kendala, akan pakai akunnya apa? Emailnya Ica Nopi, Bu Nopi, karena Bu Nopi kan wali kelasnya, wali kelas 10. Itu saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Yayu. Nah, jadi pertanyaan Ibu tadi, kalau seandainya memang banyak yang udah ngisi ini Bu, bukan cuma Bu Yayu, Pak Marcel juga udah ngisi. Sudah. Kalau misalnya kita mau lakukan pengeditan, bisa. Kalau misalnya mau ngedit nilai, tinggal masuk di menu penilaian. Ya. Kalau misalnya mau ngedit nilai ya Bu, misalnya kita ngasihnya 40, tapi ternyata anak mengumpulkan tugas. Nah, nanti akan dituntaskan kan 72. Maka kita di menu ya, saya buka dulu ya Bu. Nah, kita di menu penilaian Bu, penilaian PK. Lalu seperti biasa buka lagi nanti Bu kelas yang mau kita buka. Ini proyek IPAS tadi. Nah, NA. Nah, ini kalau mau ubah nilai Bapak Ibu. Nah, jadi tinggal ubah saja nilainya dari 80 misal jadi 75. Berarti deskripsinya ikut berubah. Deskripsinya nanti berubah. Nanti deskripsinya berubah Bapak Ibu. Nah, jadi simpan dulu. Oke. Nah, lalu Ibu buka di capaian kompetensi. Kan tadi mau ngubah deskripsi kan? Ya. Nah, kalau ngubah deskripsi di capaian kompetensi. Lalu buka kelas yang diinginkan. Nah, ini kan tinggal diedit di sini Bapak Ibu. Nah, tadi misalnya tidak ada peserta didiknya, tinggal tambah peserta didik. Nah, tambah peserta didik. Peserta didik. Ini misal tak tuntas lah nih ya Bapak Ibu ya. Peserta didik, mau ngubah deskripsinya. Dia dihapus. Belum, ini yang tidak tuntas tadi ya Bapak Ibu. Belum dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini sama untuk CP selanjutnya. Untuk yang CP keduanya. CP-nya tak usah ditulis Keca. Ya, kalau khusus yang tidak tuntas Bapak Bu, khusus yang tidak tuntas. Moga-moga tuntas semua. Semoga tuntas semua. Nah, jadi berarti yang tidak tuntas tuh cukup tulis ya, kalau yang tidak tuntas cukup ditulis seperti ini, peserta didik belum dapat mencapai tujuan pembelajaran. Lalu Bapak Ibu simpan. Oke. Nah, setelah itu Bapak atau Ibu buka di beranda. Lalu kita perbaharui, klik perbaharui. Oke. Nah, kita lihat di tampilan rapotnya ya, Pak Ibu. Cetak rapot semester. Lalu rapot akademik. Oke, nah kita lihat nilai IPAS tadi ya, Bapak Ibu. Nah, perubahan Bapak Ibu. Nah, jadi peserta didik belum dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Oke,
Bu Yayu, jelas Bu Yayu. Paham. Makasih banyak. Ya, makasih banyak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, Iya, Bu Nani. Iya, boleh boleh. bertanya bentar. Untuk siswa yang belum tuntas, ya kan? Itu kan pakai SKM atau pakai apa? Kalau di kelas 10 ini SKM tetap pakai SKM kah? Karena di tampilan yang itu SKM-nya kan kosong. Nah, jadi untuk mengetahui tuntas dan tidak tuntas itu patokannya SKM berapa misalnya? Jadi gini Bu, untuk kelas 10 nih kan, kebetulan kita nggak pakai SKN, tapi tergantung dari gurunya masing-masing. Jadi karena kita kan merdeka belajar kemarin kan Bu kan, nah nanti tergantung dari gurunya masing-masing untuk menentukan nilai berapa sih untuk misal agama kita tentukan 75. Nah tadi sih ada ngomong sama Pak Ma, mana Pak Ma? Pak Ma udah masuk belum? Pak Ma udah masuk belum? Ada tuh? Pak Ma? Oh ada. Nah. Pak Ma? Ya, Oke Pak Ma, baik ya. coba Pak Ma, jelaskan Pak Ma. Oke, baik. Selamat siang. Yang Pak. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf saya terlambat. Jadi untuk pertanyaan dari Bu Narti mengenai ketuntasan dari siswa. Jadi karena kita sekarang ini paradigma baru, jadi memang beda dengan K13. Di mana pada kurikulum paradigma baru ini KKM-nya tidak disampaikan atau tidak berdasarkan KKM. Nah, karena kurikulum paradigma baru ini fokusnya itu bukan pada nilai, tapi fokusnya pada proses dari pembelajaran. Tapi kita dalam menentukan penilaian, tentunya kalau tidak ada panduan juga susah Bapak Ibu. Jadi kita juga perlu panduan. Jadi untuk itu maka kita dalam menentukan panduan kita masih berpedoman pada KKM yang lama. Tapi sebenarnya hanya sebagai panduan Bapak Ibu. Jadi seandainya kita memandang bahwa memang ketuntasan untuk agama itu 75, maka 75 itulah sebagai dasar kita dalam menentukan berhasilnya atau tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi begitu, Bu. Jadi untuk saat ini kita masih secara tidak langsung berpedoman pada KKM yang lalu atau yang kita tetapkan. Walaupun sebenarnya untuk K13 untuk kurikulum paradigma baru ini ketuntasan itu bukan berdasarkan atau bukan berfokus pada nilai, tetapi berfokus pada proses. Sehingga memang ke depan diharapkan kita itu lebih banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat proyek, sehingga kita bisa melihat proses pencapaian pembelajaran. Nah, demikian Bu, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Lanjut Bu Ica. Oke, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Nanti ngomong Berarti tuh. tetap patokannya kita menggunakan SKM yang lama. Ya, Walaupun sebenarnya memang tidak ada. tidak ada. Karena kan itu kalau secara pribadi karena saya mengajar agama Buddha kan kalau misalnya tidak ada kesamaan nanti bisa aja di rapot itu bisa di bawah 75. Makanya bagaimana kalau ini disepakati kalau Pak Mah tadi mengatakan seperti itu, jadi biar nilai di rapot itu tidak begitu jauh gitu.
Kalau memang sudah disepakati ya, terima kasih. Si Pak Ma. Ya, sebenarnya. Oke, Jadi Bapak kita Ibu. sepakat saja. Seperti itu ya, Pak Ibu. Ya, Jadi dasar kita tetap menggunakan KKM yang lama. Antara agama dengan agama sama nilai terendah untuk pencapaian tujuan pembelajarannya. Terima kasih. baiklah, saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu yang mengajar di mapel yang sama, mohon CP-nya untuk diteragamkan. Mungkin kan biasa ada satu mapel, ada berapa guru, maka mohon untuk diseragamkan. Dan ada satu juga kendala, mohon Bapak Ibu yang akun e-rapotnya ditumpangi oleh Bapak Ibu yang lain untuk tidak menghapus perencanaan yang sudah dibuat oleh gurunya. Nah, jadi ada beberapa akun yang memang ditumpangkan. Nah, jadi contoh seperti Pak Deki, akunnya ditumpangkan untuk bahasa Indonesia, Bu Ibi, karena tidak terdata di e-rapot, maka dimohon kepada Bapak Ibu yang ditumpangi jangan menghapus perencanaan dari guru lain, karena akan menghambat proses penilaian. Nah, jadi bisa terhapus nilai yang sudah dibuat oleh temannya tadi. Terima kasih ya Bapak Ibu, saya cuma mengingatkan karena memang di e-rapot banyak yang ditumpangkan dengan kelas-kelas yang lain. Oke. Oke. Ya, Bu Tres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ica mau nanya, Ibu, di tampilan e-rapot saya ya. itu enggak ada capaian pembelajaran. Gimana ya? Ibu buka di... Enggak ada ya Bu ya? Enggak ada, hanya penilaian, perencanaan, referensi, laporan hasil belajar, monitoring dan Ibu- evaluasi. Ibu Monitoring buka dan di penilaian. penilaian. Ibu buka di penilaian, maka nanti ada capaian kompetensi. Oh itu. Iya, itu CP-nya Bu. Capaian kompetensi. Nah, pilih tingkat kelas 10. Lalu yang tadi saya bilangkan Bu, pilih kelas yang kita inginkan, lalu mata pelajaran yang kita inginkan. Maka dia akan muncul capaian kompetensi. Oh iya. Oh iya ya. Iya Bu. Oh iya, dah makasih Bu. Iya. Cuman itu kan Bu kan langsung simpan Iya. ya kan? Iya Bu, Oh, iya. kalau matematika kan udah sesuai Bu, jadi tinggal simpan. Iya. Ayolah. Oke Bu. Ayolah, makasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi Pak Marcel kan? Pak Ayo Marcel. Pak Marcel tadi, Pak Marcel. Ini Bu Ica. Maaf Pak, terlupa. Pak Mas. Ya Pak Marcel. Saya mau lihat ini capaian kompetensi untuk agama itu bisa dilihat kan enggak ya Bu Ica? Bisa dilihat Pak? Apanya? Yang agama, yang Pak Marcel. Katolik. Mau dilihatkan Yang gimana? Katolik. Tunggu ya Pak ya. Ya ya. Ini lihatkan apa? Capaian kompetensi agama Katolik. Oh, saya- Berarti Iya. kita harus buka di akun Pak Marcel kali ini. Ya, ya. Tunggu ya Pak. Karena di agama itu, Cak, di agama itu memang tidak ada CP-nya langsung tertulis di situ. Oh, jadi Jadi kita masuk lagi yang kemarin saya tanya ke Ica Oh, itu, iya. elemen apa, kemudian deskripsinya apa. oh, Nah, jadi jadi gitu. CP memang. Kemarin Ibu buatnya di mana, Bu? Saya kemarin ambil dari ini referensi. Oh iya, referensi Kalian ya. referensi tidak ada. Referensi ada ya, Bu ya. Di referensi tidak ada kan yang agama itu saya lihat juga nggak ada di situ. Kemudian di capaian itu juga tidak ada. Capaian
kompetensi yang tadi penilaian. Ya. Nah, jadi saya nengoknya, saya tambahkan. Oh, tambah Jadi saya sama data ya, Bu ya? dari referensi. Oh, ya. Nah, Berarti Pak Marcel sama. tapi itu juga di perencanaan juga harus ditulis. Cuman saya nulisnya pun bingung, elemen itu ditulisnya itu. Kalau saya kan misalnya agama Buddha, kan saya ada 3 elemen. Ya. Ada elemen sejarah, ada elemen ritual, ada elemen etika. Jadi elemennya itu saya hanya tulis sejarah. Tuh. Kemudian deskripsinya baru saya tulis yang ada di capaian itu paket, Pak. Jadi di paket itu ada di samping sejarah, di samping elemen itu ada PP-nya di situ. Nah, jadi saya lihat dari situ kemarin, baru saya masukkan ke situ. Elemennya biasanya di itu, Bu. Untuk kan kita kan nanti kalau yang Pak Marcel nih kan, Selesai otomatis elemennya. Pak Marcel udah buat perencanaan ya, Pak ya? Sudah. Nah, Pak Marcel udah buat, Pak. Ini capaian kompetensi deskripsinya Nah, ini. capaian kompetensinya. Bapak buka di capaian kompetensi. Ini kalau tambah, biasanya ada bawaan tuh. Coba Bapak pura-pura enggak. nambah. Sumbernya itu mungkin yang Pak Marcel nggak Dari tahu. perencanaan, coba dari perencanaan. Ini udah dari, oh ya, di perencanaan. Di perencanaan, di situ. Kalau itu tambah muncul nggak? Coba cek. Saya pura-pura kelas belum mana, tapi nggak usah disimpan, bisa muncul. Kosong. Kosong ya, Pak ya? Kosong. Itu enggak ada elemennya. Kalau kemarin saya itu langsung keluar dari situ. Kosong ya kan? Tapi kalau nggak ada, Cak, bisa ditulis dari referensi atau capaian kompetensi itu. Di capaian kompetensi. Nah, bisa langsung ditulis ke situ. Oh, jenis penilaiannya sebelum cari klik. Sumatif tadi itu. Enggak, Pak. Enggak, itu memang. Kalau udah diklik sumatif baru muncul tuh capaiannya. Ada? Enggak. Tak ada memang. Kalau agama itu lah kemarin katanya bingung saya. Yang agama itu memang tak ada. Nah, bisa nambah di sini, Bapak. Nah, ini kan bisa diketik. Nah, Bapak tambah di sini ya nanti ya, Pak ya. Oh, itu. Ini capaian kompetensi ya, Bapak ya. Jadi Bapak sesuaikan dengan CP Bapak. Satu ya, dia berarti. Ya, emang satu anak ya, Pak ya. Di 10 AK 1 ya, Pak. Ada 2 itu. 2 anak. 2 Quincy sama Veronica. Oh iya, karena satunya belum diisi nilainya Belum nih, Pak. diisi. Oh iya, iya. Ini yang karena kemarin saya nyari-nyari, saya isi, coba aja isi dulu. Ya, Di nanti Bapak Veronica di ini. capaian kompetensi ya, Pak ya. Oh ya. Tapi di perencanaan itu enggak keluar ya elemennya Iya, ya? nggak keluar memang. Mungkin nanti bisa dikonsultasikan dengan Pak Pikrul ya, Pak ya. Iya. Untuk sementara Bapak isi di capaian kompetensi. Oh, sini aduh. Ya, Pak ya. Ada lagi, Pak. Sementara sih itu aja, karena dari awal di perencanaan itu yang enggak ada elemennya itu, makanya bingung kok di deskripsi capaian penilaian itu enggak ada. Ya. Bapak Ibu yang lain mungkin Nggak boleh nanya lagi dah, Cah? boleh, Bu. Banyak nanya Bu Yayu, Cah, memang. Tak apa. Makanya tak boleh ikut rapat, kata kakak ibu. Sorry, karena tak tahu, takut salah ngisi ya, Cah. Iya, betul, Bu. Ibu kemarin udah ngisi satu tuh. jalan. CP-nya itu cuma Ibu klik 1 karena berpatokan di K13. Kalau kita isi banyak kan banyak tuh jadinya tuh. Iya. Banyak nilai yang jadi Ibu tulis di situ nilai raport NR bukan NA dia. Ya, enggak Ibu masalah, tulis Bu. sama sih sebenarnya kan. Nah, prinsipnya cuma Ibu isi 1 aja CP-nya tuh untuk memudahkan Ibu cuma 1 aja rangkuman 1 nilai. Keluar sih deskripsinya keluar semua keluar gitu kan. Cuma tadi Ica jelaskan kan kayaknya CP Ibu yang asli itu ada 10 aja, cuma Ibu pilih 1 aja gitu kan. Nah, boleh Kalau di enggak? semester ini, Bu, sesuaikan dengan yang Ibu ajarkan ya. Kalau emang cuma 1 CP baru diajarkan, 1 CP tak masalah. Sebenarnya ada 3 dah, Cah. Oh, berarti Ibu edit ya, Bu, di perencanaan. Waduh. Ibu pikir cuma 1 tuh kayak K13 kan dulu kan gitu. Iya. Kita kan untuk memudahkan 1 aja lah. Yang penting kita nilai akhirnya sudah Iya. direkap kan, udah dirangkum semua nilai dari awal dari KD berapa KD yang gitu kan Iya. udah dirangkum. Oh, kalau sekarang
satu-satu gitu tuh sesuai dengan CP yang sudah kita ajarkan. Iya Bu, karena kan kalau yang kelas 11 sama kelas 12, kenapa Iya. kita pilih satu? Karena dia enggak ada deskripsi Bu. Kalau Iya. untuk yang kelas 10, karena nilainya cuma satu dan dia ada deskripsi, jadi centangan CP kita itu sangat penting. Karena Oh. apa yang kita centang itu yang akan masuk, meskipun memang pada kenyataannya capaian kompetensi itu bisa diedit. Oh ya ya ya, paham Ibu, paham. Berarti Ibu harus ngedit lagi lah. Otomatis nilai Iya, ini memang harus diedit ya. Karena diedit. enggak tahu gitu tuh. Kemarin pokoknya coba-coba aja disamakan dengan K13 tuh, Ca. Karena Bu pikir kan enggak jauh beda lah, cuma bedanya cuma PK aja, SMK PK aja itu yang bedanya. Ternyata isi di dalamnya beda ya. Iya, Bu. Udah, makasih banyak Kan ya, Ca. bisa Bapak diedit, juga Bu. makasih banyak. Diklik Iya. ulang ya Bu, diklik ulang, nanti kan dia nampil tuh, nanti diklik ulang dia akan nampil, maka Ibu centang ya CP yang memang udah Ibu ajarkan. Kalau misalnya ada 3, berarti Ibu centang 3, maka di dalam rapot nanti ada 3 kolom nilai Ibu 1 dengan capaian kompetensinya ada 3. Oke. Paham, Ca, paham. Ya. Nah, berarti tinggal ngedit. Makasih banyak ya, Ca. Iya Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ica, boleh menambah. Ya, Bu Nati. Itu si Jimmy yang di perhotelan di kelas Ica, itu Ya. kan saya sudah proses nilainya. Coba Ya. Ica lihat, betul nggak kira-kira CP-nya tuh? Buka akun Ica Bapak. Nah, Tunggu ya Bu ya. ya. Ini Pak Siti SMK Pak. Akun saya perhotelan. Lihat ya Pak, Bu ya. Jimmy. Oh. Jimmy. Ini Jimmy ini ya? Oh. Sekarang. Nanti Jak, hari Senin. Muncul nggak? Tunggu ya Bu ya. Yang betul. Agama Buddha belum muncul Bu. Ibu udah klik proses belum Bu? Udah saya klik proses. Udah Ibu simpan? Nilainya udah ada. Tapi kok CP-nya nggak muncul ya? Nilainya udah ada tuh. Nanti kalau yang ini, kalau yang nggak muncul nanti ini berarti pending hari Senin ya Bu ya. Nanti kita nanya Pak Fikrul. Nah, jadi kalau nggak muncul harus tulis ulang ke di capaian itu. Iya, terus ulang di capaian kompetensi Bu. Coba Ibu tulis di capaian kompetensi ya Bu ya. Oke. Kalau masih nggak bisa, nanti hari Senin Ibu bisa ke Pak Fikrul ya Bu ya. Oke. Oke, Ca, makasih, Ca. Ya, Berarti belum muncul. Sayang. oke. Bapak Ibu yang lain. Ada lagi pertanyaan? Mem Yanti. Terima kasih Bu Ica. Sebenarnya untuk penilaian nih, saya udah ngisi kemarin, tadi malam maksudnya. Ya, Jadi cuman Ya. kan masih belum ngecek di bagian capaian kompetensi. Jadi kalau nanti seandainya kan nilai udah kebetulan karena saya mikir udah pasti kan nilainya tuh, jadi udah saya proses. Jadi kalau misalnya nanti di capaian kompetensinya tuh ada yang belum pas, itu bisa saya repair nggak tuh? Bisa perbarui maksudnya? bisa Bu. Nanti diedit lagi kayak tadi yang saya lakukan. Ibu masuk di capaian kompetensi. Nanti Ibu lakukan penyimpan, edit dulu, lakukan simpan, lalu di beranda diperbaharui. Jadi kayak sistemnya kayak biasa gitu ya? Ya, macam biasa. Oke. Kalau ada melakukan pengeditan, tinggal edit ya. Jangan lupa Bapak Ibu, jangan menghapus perencanaan. Nanti hilang. Wica yang P5BK tuh, itu P5BK itu nanti mengetahui sampai di mana kemampuan siswa peserta didik itu kita lihatnya di bagian mana sih? Soalnya kita belum pernah buka di bagian P5BK. Jadi P5BK itu yang ngisi nanti guru P5BK, Bu Yanti. Nanti wali kelas tinggal ngeprint di raport P5BK. Tapi setelah guru P5BK ngisi, insya Allah guru P5BK-nya mau ngisinya hari Senin. Jadi pending dulu yang raport P5BK-nya. Kebetulan raport P5BK juga tidak ada tanda tangan kepala sekolah.
Jadi yang ada tanda tangan kepala sekolahnya cuman rapot semester. Nah, jadi kalau memang udah fix nilai, udah masuk semua, rapot semester boleh di print, minta tanda tangan kepala sekolah. Nah, rapot P5 BK-nya nyusul. Nanti dia ada guru P5 BK yang menentukan nilai-nilainya. Karena yang ngajarnya kan juga udah ada. Kalau di AK itu kan Bu Ida dengan Bu Emi. Nanti mereka yang ngisi. Oh iya. Terima kasih Bu Ica. Iya, ada lagi Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya, mungkin cukup sekian rapat kita hari ini tentang sosialisasi pengisian e-rapot khusus kelas 10. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sehat selalu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ya, ya, sama-sama. Ya. Bapak Ibu yang nanti mungkin disampaikan bagi rekan-rekan yang tidak sempat hadir dalam gimmick yang kita laksanakan barusan, nanti gimmick ini akan saya tayangkan ulang di channel YouTube SMK. Jadi tentang bagaimana perubahan yang SMK Pusat Keunggulan itu tadi ada di capaian pembelajaran ya, terus menu-menu apa tadi Bu Ica? P5BK itu nanti hari Senin kita lanjutkan lagi, mungkin langsung di sekolah kita laksanakan langsung privat atau langsung dari Bu Ica langsung. Oke, terima kasih semua. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih sudah bersedia berpartisipasi. Jangan lupa nanti yang untuk CP itu seharusnya memang misalnya ada 5 yang di dalam template e-raport itu untuk 1 tahun ya Bapak Ibu ya, ada 5 capaian pembelajaran. Contoh yang kayak mapelnya tadi itu kan ada 5 tuh. Nah itu nanti saya memilih yang untuk menciptakan dan misalnya merefleksikan. Nah, tapi saya ambil 2 CP aja dan diisi di 2 nilai itu. Nanti yang CP selanjutnya itu di semester 2 ke depan. Oke, itu saja tambahan dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya. Sudah. Ya.